Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel WHS Production. Selamat sore kami ucapkan dari atas kereta api Argo Parahyangan KA41 dari Bandung tujuan Gambir. Kali ini saya berada di eksekutif 4 kereta api Argo Parahyangan, rangkaian kereta paling belakang ya teman-teman. Mencoba memanfaatkan momen untuk back reading dari Bekasi sampai Jatinegara. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kereta ini melambat di petak Bekasi Timur sampai Bekasi ini ya teman-teman. Karena sebelum saya rekod video ini, kereta sempat tertahan di sinyal masuk stasiun Bekasi karena pergantian jalur ya teman-teman. Nah oke, itu dia sinyal masuk stasiun Bekasi. Kali ini kita akan mengabadikan momen kereta api Argo Parahyangan ini melintas di jalur DDT Bekasi Jatinegara teman-teman. Nah untuk batas kecepatan yang diizinkan sendiri di petak ini jalur hilir ya teman-teman, jalur ke arah Manggarai ini diizinkan dengan kecepatan maksimal 50 km per jam. Sedangkan untuk jalur ke arah Cikarang atau jalur hulu diizinkan dengan kecepatan 70 km per jam mulai dari Jatinegara sampai Bekasi ya teman-teman. Tetapi di Taspat Semboyan 2B Taspat Semboyan 2A di titik switch over Cakung ya teman-teman untuk jalur hulunya. Jadinya untuk jalur hulu Taspat 70 tetapi ada Semboyan 2A ya teman-teman, atau Taspat 40 di titik switch over. Sedangkan untuk jalur hulu tidak ada. Oke, ini titik percabangan dari jalur DDT menuju jalur existing baru ya teman-teman. Sebenarnya jalur ini adalah jalur existing sampai stasiun Bekasi, namun karena rombakan total maka jalur existingnya dialihkan ke jalur baru ya teman-teman. Bahkan bisa disebut bukan jalur existing lagi, bisa disebut jalur baru ya teman-teman untuk di sebelah jalur lama ini. Nah ini jembatan Kali Bekasi. Yang jembatan 2 ini jembatan lama, sedangkan untuk jembatan yang satu besar itu jembatan baru ya teman-teman. Dulu KRL lewat sini loh teman-teman. Untuk jalur lama Bekasi, jalur 1 adalah jalur lurus dan jalur 4 juga jalur lurus. Sedangkan untuk jalur barunya ini jalur 2 dan 3 sebagai jalur lurus kereta api antar kota ya teman-teman, atau jalur DDT. Oke, kita melintas langsung stasiun Bekasi. Bisa dilihat untuk kondisi stasiun Bekasi seperti ini ya teman-teman. Untuk peron jalur 1 dan 2 ini sepi sekali, bahkan tidak ada penumpang di sana. Untuk jalur 3 dan 4 ini cukup ramai ya teman-teman, walaupun tidak padat sih. Nah, ini kanopi di stasiun Bekasi yang tidak diteruskan. Untuk jalur 1 itu bisa mengarah ke X Depo Bekasi teman-teman, walaupun masih belum dioperasikan ya, masih dipasang Semboyan 3. Oke, untuk kondisi dari trek jalur DDT ini sedikit berbelok. Ternyata balapan sama KRL dan menang KRL-nya karena di sana tidak di Taspat. Nah, di sini kita belok lagi karena menyesuaikan dari kontur jalurnya. Oke, bisa kalian lihat sendiri di sini tidak terlalu kencang ya teman-teman. Nah ini ada kereta api Jayakarta Premium rangkaian panjang. Balapan dengan kereta api Bima dengan membawa kereta priority. Nah ini momen langka nih sebenarnya, balapan kereta api di jalur existing dan jalur DDT.
Biasanya kan KRL sama KACC. Nah ini sama-sama KACC nih, balap. Mungkin nanti grafik perjalanan kereta 2023 atau KPK 2023 akan merubah seluruh jadwal kereta api antar kota ya teman-teman. Mungkin yang tadinya silang susul di Cakung nanti bakal dialihkan ke Bekasi atau ke Jatinegara ya teman-teman. Karena mungkin nantinya kalau jalur DDT ini sudah tidak kena taspat atau sudah diizinkan dengan kecepatan yang diizinkan, misalnya untuk kereta api dari Gambir diizinkan 120 atau kereta api dari Pasar Senen diizinkan dengan 100, itu mungkin semua kereta akan lewat jalur DDT ya teman-teman. Kecuali KRL tetap lewat jalur biasanya. Ya kali KRL lewat jalur DDT ya nanti bisa-bisa mogok ya. Oke, ini stasiun Kranji, Bekasi Barat. Oke, berbelok ini jalurnya melintas di bawah flyover Kranji teman-teman. Ada anak-anak hunting di sana, sayangnya kurang safety, berada di tengah rel sedangkan semboyan di depannya semboyan 5. Nah itu ada lagi. Sangat disayangkan sebetulnya kalau hunting seperti itu ya teman-teman. Kalau bisa ya hunting yang safety aja, berada di ya minimal 5 meter dari rel kan ya hasilnya lebih bagus ya teman-teman, atau setidaknya menjauh dari rel ya teman-teman. Kalaupun tidak bisa ya di pinggiran rel kan masih bisa, jangan pas di relnya gitu loh. Oke, kondisi trek ini masih berumput sedikit ya teman-teman di sini. Mendekati stasiun Cakung. Nah ini masih ada rumput-rumput di sini, mungkin nantinya bakal disemprot juga sih. Semboyan 8 stasiun Cakung ini di jalur existing ya teman-teman. Sinyalnya agak beda ya di jalur DDT, kayak agak di bengkokin apa gimana sih itu sinyalnya. Nah ini semboyan 2 angka 7, batas kecepatan 70 km/jam di jalur hulu arah Cikarang, didahului semboyan 2H. Perlintasan liar ternyata sudah banyak yang ditutup, tetapi yang di Kranji tadi, di sebelum stasiun Kranji itu tadi ada yang masih dibuka ya teman-teman. Oke, semboyan 2H lagi itu, namun angkanya hanya 1. Sebentar lagi kita akan melintas titik switchover Cakung, tadinya percabangan menuju jalur existing. Sekarang WC-nya tinggal di jalur existing ya teman-teman. Nah ini dia titik switchover Cakung. Bisa dilihat ya teman-teman, ada wesel di sana yang sudah diputus, tetapi untuk di jalur existingnya belum ya teman-teman. Nah semboyan 2A di jalur hulu terlihat lingkaran bulat berwarna kuning 1 buah. Waktu itu sih kabarnya ada perbaikan lengkung di situ ya teman-teman. Oke, melintas langsung stasiun Cakung. Di sini sudah tidak ada PPKA yang menyambut karena mungkin sudah tidak mengawasi wesel PPKA-nya ya teman-teman.
karena jalurnya sudah tidak bercabang lagi ke jalur existing. Mungkin teman-teman bisa mendengar deru roda lokomotif yang mulai berjalan dengan kecepatan yang diizinkan ya teman-teman. Untuk di jalur DDT ini setahu saya waktu itu sih kecepatan yang diizinkan itu 95 km per jam kalau nggak salah teman-teman. Pernah ngukur di kereta api Argo Cirebon memang tidak lebih dari itu ya teman-teman. Tapi nggak tahu kalau sekarang sudah 100 ya teman-teman, atau bahkan sudah tidak kena taspat lagi. Stasiun Klender Baru, atau bisa juga disebut stasiun Pondok Kopi ya teman-teman. Sering orang nyebut gitu sih kayaknya sih. Nah itu ada semboyan 8 di jalur DDT. Itu tadinya mungkin ke arah Cakung ya teman-teman. Nah ini ada kereta api apa nih, Argo Cirebon atau Argo Sindoro itu. Oke, mulai terlihat kencang ya teman-teman untuk kereta api Argo Parahyangan ini. Kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya waktu tadi melintas di Bekasi sampai Cakung, dan ini sudah berjalan dari Cakung sampai stasiun, itu ada stasiun Buaran Lama teman-teman, yang sepertinya peronnya hampir roboh itu. Nah ini stasiun Buaran Baru, letaknya sedikit bergeser dari stasiun Buaran Lama ya teman-teman, mungkin karena lebih strategis. Oh ini ada kereta api Singasari sepertinya itu teman-teman, kalau lihat dari kelasnya sih. Kalau salah ya mohon dikoreksi ya teman-teman. Stasiun Klender, sesaat lagi kita akan memasuki stasiun Jatinegara. Dan untuk kereta api Argo Parahyangan ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kereta api Argo Parahyangan Express dari Bandung langsung ke Gambir, berhenti hanya di stasiun Cimahi. Biasanya kan kalau saya naik Argo Parahyangan itu berhenti di Bekasi atau di Cikarang. Nah ini tidak dua-duanya teman-teman. Jadi saya agak jauh juga nih kalau mau naik kereta api Argo Parahyangan. Mungkin akan saya tayangkan videonya belakangan ya teman-teman. Naik kereta api Argo Parahyangan pagi-pagi dari stasiun Gambir. Saya berangkat jam 4 subuh waktu itu. Videonya belum tayang di YouTube. Nanti videonya akan saya tayangkan setelah video ini tayang ya teman-teman. Jadi kan saya berada di Cibitung nih. Kalau di Bekasi atau Cikarang kan deket. Nah ini saya harus ke Gambir dulu kalau mau naik kereta api Argo Parahyangan yang paling cepat ya teman-teman.
Oke, di sebelah kiri saya ini Depo Besar Cipinang yang sudah menggantikan tugas dari Depo Lokomotif Jatinegara yang terkena proyek jalur DDT ya teman-teman. Agak kontroversial juga, katanya ada yang bilang Depo Jatinegara cagar budaya, ada yang bilang bukan dan sebagainya. Menurut kalian gimana nih? Di Depo Besar Cipinang saat ini juga menyimpan armada Sarana X dari Depo Lokomotif Tanah Abang ya teman-teman, karena Depo Lokomotif Tanah Abang sudah dipindah ke, bukan dipindah ya teman-teman, lebih tepatnya dibongkar untuk area TOD Stasiun Tanah Abang baru nantinya, dan beberapa lokomotif serta kereta inspeksi rel 4 ini sudah dipindah ke Cipinang ya teman-teman. Tapi nggak tahu untuk capnya masih THB atau sudah CPN ya teman-teman. Yang jelas untuk Depo Tanah Abang sudah dibongkar. Videonya bisa kalian saksikan di channel ini juga teman-teman. Oke, kereta api Argo Parahyangan mulai melambat memasuki stasiun Jatinegara. Untuk stasiun Jatinegara ini LAA-nya dipasang semua ya teman-teman, baik di jalur existing maupun jalur DDT, karena mungkin pertimbangannya KRL yang mengarah ke Pasar Senen ya teman-teman. Ya bagus juga sih dipasang semua gitu. Nah ini dari KRL dari Cikarang ini kalau ke Pasar Senen masuknya Wesel situ ya teman-teman. Masuk jalur 4 stasiun Jatinegara, kita melintas langsung, tidak berhenti di stasiun Jatinegara. Kondisi stasiun Jatinegara bisa kalian lihat sendiri, tidak terlalu ramai juga. Saya kira semua kereta dari timur berhenti di Jatinegara, tetapi ternyata tidak ya teman-teman. Contohnya kereta api Argo Parahyangan ini tidak berhenti di stasiun Jatinegara, apalagi kereta api Argo Bromo ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya di Gambir ada masalah, biasanya perjalanan bisa dialihkan ke atau menuju Jatinegara teman-teman. Jadi bisa stasiun terminusnya di Jatinegara. Oke, di sini untuk trek jalur DDT ini dulunya adalah jalur arah Pasar Senen ya teman-teman. Tetapi karena pembangunan jalur DDT, jalur ke arah Pasar Senen dipindah ke arah mana sih ya? Saya kalau di sini bingung ya. Pokoknya di sebelah kiri saya teman-teman. Jadi mengorbankan Depo Lokomotif Jatinegara yang bisa kalian lihat itu di sisi kiri, itu bangunannya sudah seperti itu, sudah hancur ya teman-teman. Oke, kita masuk Wesel DDT mengarah ke jalur existing teman-teman. Nah nantinya jalur DDT ini mengarah ke stasiun Manggarai Atas. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya update saat ini di jalur DDT Bekasi Jatinegara. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jika ada kurang lebihnya mohon dikoreksi. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta api Argo Parahyangan.